yang memberikan efek lebih baik dibanding dialisis biasa itu, standar itu kan 12 jam seminggu ya. Standar cardiac itu 3 kali 4 jam. Kita masih 2 kali 5 jam lah, atau lumayan ya. Tapi minimal pun kalau mau dinaikkan tuh 20 jam minimalnya. Tapi yang kalau 20 jam dari keberhasilannya 48%. Jadi yang bagus 36 jam. 6 kali 6 jam. 6 kali 6 jam ya. Ini meningkatkan keberhasilan. Kata-perfinya gimana dong? Kata-perfi mingguannya 6 sampai 8. Jadi kalau ditambahkan, misalnya hari pertama 1, kedua 0,8, ditambahkan aja pokoknya totalnya 6 sampai 8. Kalau 6 jam lah, 6 jam, misalnya 1 kali HD kata-perfinya 1 ya. Kalau 6 jam aja, kidinya cuma 300 sudah cukup ya. Kumaha dong? Masih ada yang tanya gimana ngitung KT/PV? Siapa yang belum bisa ngitung KT/PV? Ngaco? Kalau nggak bisa saya ajarin. Kalau udah bisa mau diajarin ya. Perawat dialisis Indonesia tuh harus bisa ngitung KT/PV. Gak usah bisa, harus tahu ngitung KT/PV ya. Sekarang mah yang ngitung aplikasi, gak usah ngitung sendiri, tinggal masukin ureum prepos, UF sama berat badan. Nah udah saya ya. Sama satu lagi sama time dialisis. Ada semua modalnya ureum prepos umum. Hanya ureum prepos yang tentunya harus ada cek ya. Mau sebulan sekali, mau 3 bulan sekali boleh lah. Yang penting dicek dengan dialisis aja, nggak peduli mau bagus mau enggak ya, gitu ya. Oke, tugasnya Pak Kim, Pak Tony, tugasnya IPDI gitu ya. Kininya 200 sampai 300. Ini standar luar negeri. Kalau di kita 200-300 mereka badannya besar-besar ya. Kalau di kita ini bisa kita turunkan mungkin 150 sampai 200 ya, gitu. Ya, kibi itu jangan 200 aja. Kalau orang yang besar-besar kibinya boleh ditambah. Dulu saya diajarin sama Prof. Lulim, Prof. Dai. Kalau mau kibi kaliin aja 5 mili kali berat badan. Kalau 50 250 sebetulnya. Mau 80 bisa 400 ya. Makanya di luar negeri orang bisa kibi 300 400. Jadi kalau buat mereka 200 teh udah perlu turun. Nah, tapi kalau orang kecil 35 kilo, 35 cekap 150, 180 ya. Jadi segini. Terus nih, saya kemarin cari harus kalau kita bicara MDM itu harus meta analisis. Ada meta analisisnya ya. Bahwa systematic review dari meta analisis itu melihat bahwa sama aja hasilnya. Kalau hamil yang memprediksi keberhasilan itu adalah jadwal dialisis di mana harus diperpanjang ya. Hadiah sama CAPD masih perlu dilihat. Nanti 2 bulan kasih minimal aja karena pasien-pasien kita ini biasanya suka kalau terlalu banyak karena udah sering pakai heparin, nggak usah hamil juga kan suka ada perdarahan gusi atau segala macam, nanti dia bisa perdarahan vagina. Lomulokloroid boleh dipakai ya, boleh dipakai pada beberapa, tapi tidak boleh pakai coumarin, warfarin, nggak boleh itu ya, nggak boleh. Bayinya nanti hematom keluar ya. Terus ini yang penting orang dialisis pada kehamilan itu dia tidak boleh hipotensi. Karena begitu hipotensi, aliran darah ke plasenta juga turun. Bayinya kurang oksigen. Dah, mati bayinya kan. Kalau enggak kurang oksigen agak turun aja, nanti bayinya kecil mati juga. Ya, kasihan. Jadi nggak boleh hipotensi. Jadi Anda follow up-nya harus lebih rapet. Malah dia bilang di sini 15 menit. Diastoliknya jangan terlalu rendah. Ya. 80-an aja katanya. Terus setiap dialisis terutama yang pakai kursi, dia pakai tempat tidur atau pakai kursi, dia harus 60 derajat lah ya. Tapi begitu kehamilan di atas 20 minggu, dia lebih baik pakai tempat tidur dan miring ke kiri. Miring ke kiri ya. Untuk mengurangi tekanan vena cava ya. Kan sama kalau ibu hamil yang orang normal juga kalau udah agak besar kan tidurnya suruh miring ya. Nggak disuruh juga kita miring ya, orang kalau terlentang ya gitu. Ya kalau itu umur 20 minggu kan masih kecil, tapi udah harus miring. Jadi lagi dialisis dia miring gitu. Terus, nah ini yang penting. Pasien itu kan di perutnya ada bayi dan ada cairan amnion. Jadi berat badan keringnya kan ribet nih.
Padahal dia nggak boleh hipotensi, ya nggak? Dan bayi itu tumbuh setiap hari. Jadi ribet. Jadi penentuan berat badan kering ini sangat krusial. Karena misalnya hari ini berat badan kering dia 50. Minggu depan apa masih 50? Kan bayinya tumbuh. Nah, kalau minggu depan ada tetapkan tetap 50 di dialisis, dia terlalu kering kan? Pasti hipotensi. Efeknya jelek. Waduh, ribet ya dok. Memang ribet ya, memang ribet. Tapi kan perawat-perawat profesional itu harus bisa menangani semua pasien kan? Ya. Jadi ternyata selama hamil aja volume plasma 9 bulan itu 30% bertambah. Volume plasma bayangin ya, yang tadinya 5 liter berarti jadi 6 liter setengah. Pasti berat badan kering naik. Dan peningkatan berat badan itu sekitar 250 gram per minggu sampai minggu ke-20. Selanjutnya 300 sampai 500 gram per minggu pada minggu berikutnya 21 sampai 36. Jadi UF goal-nya harus disesuaikan dengan penambahan. Ya. Kemudian UF goal harus disesuaikan dengan penambahan berat badan. UF rate nggak boleh terlalu tinggi. Di mana-mana juga kalau UF rate-nya tinggi, pasiennya cenderung hipotensi. UF rate-nya nggak boleh terlalu tinggi. Pasien itu kalau pulang lebih baik agak-agak basah ya, nyemak-nyemak kalau mie gorengnya ya, daripada dia kering. Lebih baik basah sedikit, dan kalau kering bahaya ke pasien. Kalau basah paling ya dia bengkak kelebihan setengah kilo ya. Jadi kalau kita nggak yakin lebih baik nyemak-nyemak aja, jangan mie goreng ya. Tapi nggak boleh mie kuah ya, gitu. Jadi UF goal dan UF rate-nya yang tinggi ini harus dihindari. Waduh, gimana dok? Tenang, sekarang mah ada aplikasi. Ya, saya Maya, sekarang mah ada handphone, punya handphone. Saya selalu bilang sekarang nggak ada yang nggak mungkin asal punya kuota, ya kan? Iya. Jadi ada perhitungannya, hamilnya berapa bulan, berat badan dia berapa, terus tinggi berapa, berat badan berapa, nanti keluar. Kira-kira misalnya minggu hamilnya 12, minggu hamil 12 ini dia pertambahannya misalnya 400 gram gitu. Nanti tinggal ditambahkan ke berat kering awalnya, ya. Tenang aja, sekarang mau banyak aplikasi. Misalnya berat keringnya 50, dia hamilnya minggu ke-10, dihitung pertambahannya 600 gram, berarti dia berat keringnya 50,6 kg. Jadi ngesetnya seperti itu. Gampang ya dok, gampang lah ya. Nah, itu aja kalau dialisis. Gampang kan ngomongnya ya? Melaksanakannya luar biasa nih. Melaksanakannya. Kalau perawat gak ada masalah kan, 6 jam juga. 6 jam nyambung, pasien masalah mah. Saya selama mendapatkan konsul pasien dialisis hamil, saya suka nyuruhnya 4 kali per seminggu. Yang mau cuma 1 orang dari pengalaman saya udah 5 tahun. Yang lain, udahlah 3 kali, 5 jam. Genap jamnya, aduh 5 jam ya. Tapi Bu, saya udah bilang, tapi Bu kalau gini nanti biasanya nih nggak kuat Bu bayinya. Tapi dia bilang, nggak apa-apa dok, tapi dia nggak kuat gitu kalau suruh cuci terlalu lama. Tapi dia nggak mau menggugurkan bayinya ya, rumah rezeki gitu ya. Kemarin baru ada tuh di RSAS ya, saya tawarkan, 4 kali aja ya, gitu. Nggak mau, 3 kali 5 dan akhirnya berapa bulan Pak? 5 bulan ya? 6 bulan ya? Masuk bulan ke-6 ya? Masuk bulan ke-6, nggak kuat ya bayinya. Oke, sekarang kalau pasien CAPD gimana? Sebetulnya kalau pasien CAPD, karena CAPD itu namanya continuous, dialisisnya berkelanjutan setiap detik ya, dia harusnya lebih baik. Apalagi kalau orang CAPD itu fungsi ginjal sisanya masih bisa dipertahankan ya. Cuman CAPD itu diisi air perutnya, dan jumlah cairan dialisat yang masuk itu menentukan adekuasi kan. Sedangkan ini tambah gede, udah air 2 liter tambahan oroknya, ya kan? Pasti perutnya nggak akan kuat, bukan perutnya, tapi desuk ke atas kan. Jadi caranya gimana? Berarti cairan CAPD-nya yang dimasukkan pasti dikurangi. Mungkin setengahnya cuma seliter. Dialisis mah gampang, kalau jumlah dikurangi, frekuensi ditambah gitu kan? Sama aja CAPD juga. Mungkin penggantian cairannya dia harus 6 kali sehari, harus 7 kali, atau ada lagi caranya namanya continuous cycling ya. Jadi ada dia cucinya malam, biasanya malam, tapi terus 12 jam pakai mesin ya. Jadi dia pakai otomatis PD ya, namanya continuous cycling. Tapi banyak kondisi-kondisi yang bisa bermasalah lagi kalau CAPD, karena hamil itu di dalam rongga perut,
CAPD itu adalah rongga perut. Belum nanti kateternya kegeser-geser sama uterus ya, malposisi. Belum lagi nanti pas ngeluarin cairan bermasalah. Jadi masalah-masalah ini ternyata membuat keberhasilan pasien CAPD dibanding HD itu lebih baik yang HD ya. Kalau lagi peritonitis bahkan bisa bayi ikutan lahir, ketuban pecah dini atau lahir mati, dan ada kuman di perutnya ya gitu. Oke, sekarang gimana lagi? Ini buat dokternya nih. Ini buat dokter, tapi teman-teman harus tahu karena pasiennya kan sama teman-teman. Dokternya, alhamdulillah kalau dokternya tiap hari datang ke ruang HD. Kalau datangnya sebulan sekali, seminggu sekali, nggak apa-apa ya. Ada dokter umum, dokternya sibuk. Tapi teman-teman ini yang harus tahu, lapor ke dokternya. Ya, kamu di daerah kan dokter penyakit dalam rumah sakit cuma 3. Di ruangan pasiennya yang di visitnya 50, di poli 100, HD pula, ngurus kemo pula ya, kasihanilah ini ya DPJP-nya ya teman-teman. Teman-teman yang harus pintar. Tekanan darah pertahankan segini maksimalnya. Obat yang bisa dipilih ini urutannya ya. Metildopa, beta blocker tapi jangan atenolol, hidralazin, kalsium channel blocker. Kalau ini ada di luar negeri ada nih, ini ada, nicardipin juga ada yang diminum ya, ini atau ini. Ya nggak boleh ini. Diuretik sama ras blocker ACE inhibitor yang pril sama ARB yang tan ya, kandesatan, valsartan, terbesartan nggak boleh, ramipril, sinopril, captopril nggak boleh, diuretik nggak boleh, furosemid, spironolactone jarang ya, furosemid. Yang ini hindari hipotensi dan kekurangan cairan. Kalau lagi hipertensi emergency, yang paling bagus ini, yang hipertensi emergency tensinya tiba-tiba naik tinggi, pasiennya ada keluhan ya, sakit kepala, kejang atau sesak. Yang paling bagus ini, cuman ini di Indonesia nggak ada. Ini adanya cuma di rumah sakit harapan kita. Apa boleh buat kalau di Indonesia masukannya nicardipin ya? Nah ini pengetahuan aja. Nah anemi, dosis EPO harus dinaikkan biasanya 50-100% karena HB-nya harus 10-11. Nggak cukup lagi 9. Kalau sekarang kan masih ada 9. Pak lumayan Pak, bagusnya. Begitu 10 kan berhentiin EPO-nya. Udah aturan ya, gak apa-apa lah, alhamdulillah masih ayahnya EPO-nya gitu. Jadi harus dinaikkan karena HB-nya segini. Kemudian kebutuhan besi juga. Sekarang kalau teman-teman pasti sebagian besar sudah pernah hamil ya. Waktu hamil kan sama dokter objinnya dikasih obat ya, vitamin, dalamnya tuh ada besi, ada kalsium kan. Sama ini juga, dia membutuhkan kebutuhan besinya lebih dari yang pasien dialisis biasa. Sarannya dikasih yang intravena 200 mg, tapi tidak diberikan pada trimester pertama. Yang intravena, trimester pertama, 3 bulan pertama jangan ya. Saturasi transfusinya bukan 20, dia minta 25 minimal, ya, gitu. Nah ini yang susah. Ini buat dokter juga rada ribet ngurusin ini ya. Jadi gini, pasien itu tidak boleh hipokalsemi, tidak boleh hiperkalsemi, riwenya yang sedang-sedang saja ya. Nah di mana kita tahu pasien-pasien dialisis itu kalsiumnya rendah karena fosfatnya tinggi. Masih ingat ya ilmunya ya? Kalsiumnya rendah karena fosfatnya tinggi. Jadi harus dikasih fosfat binder biar kalsiumnya tetap bertahan. Nah jadi ini tuh harus disesuaikan dengan kadar dalam darah. Karena kalau dia berlebih sedikit masalah ke bayinya ya. Tapi fosfat bindernya yang boleh cuma kalsium karbonat. Yang ini yang lain jangan dikasih. Ya, kalsium karbonat. Alhamdulillah murah ya namanya. Di RSKP 500 perak satu loh. Kalau mau beli boleh borong sekarang. Dan hindari hiperkalsemi ya. Hiperkalsemi harus dihindari. Oke? Pasiennya biasanya karena dialisisnya sering, fosfat di darahnya malah turun. Kan dibuang fosfat tuh. Fosfat di darahnya malah turun karena dialisisnya lebih sering, lebih panjang. Hati-hati hipo. Jadi gimana caranya? Jangan dikasih fosfat aja dong. Jangan kasih yang susah, kasih yang enak buat pasien. Fosfat itu dari makanan kan. Jadi sekarang kalau ada makanan yang mengandung fosfat tinggi, ibu makan makanan itu. Gitu, enak pasien yang tadinya nggak boleh jadi boleh ya. Jadi biasanya obat yang makanan mengandung fosfat apa yang paling tinggi? Ayo. Wah, nggak dengar. Ikan gabus kata Pak Momo ini. Ada yang lain? Susu, betul. Namanya dairy product. Susu, butter ya. Ya, itu yang
paling tinggi ya. Oke. Nah ini, nah lihat proteinnya. Kalau orang dialisis berapa proteinnya? Standarnya 1, kedengeran? Ayo, kedengeran. Aduh, Pak Tony ini kumaha? Ayo harus di refresh lagi ya. Paling sedikit 1,2 ya. Dia minta 1,8. Kalorinya mah sama aja. Kalori dia berapa? Tambahin 300 tiap hari buat baby, ya, buat bikin babynya ya. Suplemen harus masuk, terutama vitamin yang larut dalam air. Tadi dokternya udah sampaikan, vitamin C, vitamin B masuk dalam air ya. Ini konsumsi fosfatnya bebaskan dia, bebaskan saja ya. Lab yang harus rutin mingguan ini loh, karena ureumnya berpengaruh. Lihat target ureumnya. Prenya harus di bawah 100. Karantina prenya di bawah 5, pH juga 7,2. Tiap bulan, tiap 3 bulan vitamin D, karena kita bermasalah pasiennya dengan tulang. Nah kalau janin gimana? Antenatalnya bukan sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kemudian seminggu sekali setelah minggu ke-32. Kalau di luar negeri ada screening buat Down syndrome atau tes DNA untuk kelainan-kelainan bawaan ya kalau di luar negeri. Nah USG yang penting nih. Jadi USG-nya tuh melihat panjang tulang belakang tuh pada minggu ke-segini. Minggu ke-22 lihat plasentanya. USG mingguan pada minggu ke-26 sampai dengan lahir. Kalau ini kita udah lakukan ya. Cuman Doppler plasenta saya nggak terlalu sering dengar. Mungkin buat pasien kita harus untuk melihat aliran darah ke plasenta. Lahirkan 34 sampai 36. Jangan itu punya gigi ya. Dan begitu keluar, bayi itu harus dirawat dulu di NICU. Kenapa? Bayi itu karena darahnya sama ibu, pasti waktu lahir dia masih bawa darahnya ibu, itu ureumnya tinggi teman-teman. Ureumnya tinggi. Nah, ureum tinggi itu kalau pada orang normal bikin poliuri, kencingnya jadi banyak karena ginjalnya bilang ureumnya tinggi ya, harus dikencingkan. Bayinya gara-gara dari ibunya kan darahnya sama. Jadi ada beberapa hari dia nanti ureumnya tinggi sampai dia punya ureum punya dia sendiri. Jadi itu harus dipantau karena begitu ureumnya tinggi dia poliuri, kalau di ruangan terkecil bayi nanti ayo diganti popok ya. Nah jadi kalau di NICU kelihatan dia tidak ada hidrasi. Menang hese dapat susah kita jagain ya, 8,5 bulan tahunya meninggal karena hipovolemi kan tuh lucu ya gitu. Jadi di NICU mungkin 1 kali. Oke, ini ya apa sih ringkasannya? Saya nggak sempat bahasa Indonesia tapi teman-teman udah jago bahasa Inggris kan ya? Saya kasih aja. Ini saya kemarin saya lupa loh. Saya tuh udah punya presentasi tapi bahasa Inggris. Pas kemarin sore saya pikir, waduh kalau pakai bahasa Inggris nih selainnya kayaknya kurang kena di hati ya. Makanya tadi malam saya ngelembur. Saya baru tidur jam habis subuh ya. Jadi yang ini belum sempat, mohon maaf lahir batinnya. Silakan ini ringkasan yang tadi, slide yang tadi ini bahasa Inggris yang maksud saya menunjukin juga saya nggak bohong loh, ada slide-nya ya. Saya rasa itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tahun depan kita punya bayi-bayi lagi dari pasien kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adin. Saya baru tahu ada berat keringnya berat keringnya memang ya. Iya, semak-semak ya. Dua materi yang sangat menarik bagi kita. Silakan untuk termin berikutnya adalah termin pertanyaan. Kami persilakan untuk 2 penanya. Silakan Bapak Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hedi dari Rumah Sakit Putra Kasih. Izin bertanya kepada Dr. Adin. Di tempat dialisis kami pernah ada pasien yang hamil dok, tapi di kematian fetus. Terus sebelum hamil pasiennya tensinya normal sekitar 130-140, tapi setelah beliau hamil
tensinya selalu di atas 160. Nah sekarang setelah kematian fetus, tensi pasien masih tetap di sekitar 160 ke atas. Apakah tensi semangat? Terima kasih. Oke, langsung. Terima kasih. Tadi pertanyaan bagus ya. Tadi udah disebutkan bahwa orang dengan kehamilan pada pasien dialisis tekanan darahnya pasti akan lebih tinggi. Satu, karena dia apa? Volume plasmanya naik kan? Karena dia hamil, badan kita ini akan meningkatkan volume darah karena darah itu sebagian harus dialirkan ke plasenta. Dengan volume naik, tekanan darah pasti naik. Oke, itu satu. Nomor dua, pasien dialisis nih. Pasien dialisis itu sudah punya kelainan ginjal kan, gitu. Nah, kalau pasien dengan kelainan ginjal kemudian dia hamil, itu akan mudah terjadi preeklamsi. Nah, kalau preeklamsi ini dia tekanan darahnya naik gara-gara bayinya, ya. Lain cerita dengan tadi tekanan darah naik gara-gara volume. Jadi kalau pasien-pasien yang dialisis terus hamil yang bikin tensinya naik ada dua. Satu volume, satu dari kelainan ginjalnya sendiri. Bisa terjadi preeklamsi. Oke? Nah, kalau preeklamsi sendiri sebetulnya kalau setelah lahir itu sekitar paling maksimal rata-rata 3 bulan, maksimal 6 bulan. Saya ada jurnal yang bisa bilang 6 bulan dia akan tetap tinggi. Setelah itu dia akan kembali ke asal. Asal hipertensi kalau asalnya normal yang normal. Tapi khusus untuk pasien dialisis, pasien punya penyakit ginjal ya, itu kadang-kadang jejas-jejas dari kehamilan itu, dimana kehamilan itu juga mengganggu umur kehamilan, sel-sel di ginjal, pembuluh darah. Kadang-kadang si tekanan darah tingginya akan tetap. Seperti kalau orang misalnya orang punya penyakit ginjal kronik nih, kreatininnya di bawah gitu ya, kemudian hamil, kena preeklamsi, bayinya lahir habis itu pasiennya cuci darah, punya nggak pasien ini? Ya, saya punya beberapa pasien begitu habis hamil, kreatininnya nggak turun lagi hamil naik, habis itu nggak turun lagi, kemudian akhirnya ibunya harus dialisis kronik gitu. Jadi seperti yang tadi, kalau dia masuknya ke golongan preeklamsi harusnya dia 6 bulan ke asal lagi yang ke-14 ya. Tapi kalau sampai sekarang ternyata tekanan darahnya cenderung tidak turun ke 140 lagi, mungkin tadi jadi ada namanya kehamilan, hipertensi yang diinjus oleh kehamilan. Jadi dia udah hipertensi punya ditambah lagi karena faktor-faktor pembuluh darah dan lain-lain. Itu nanya caranya gimana? Ya dokternya suruh adjust lagi obatnya. Kalau kemarin cuma minum 2, mungkin sekarang mesti 3 gitu ya. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Silakan. Oh, sebentar, ibunya udah lahirnya sampai berapa bulan ya? Udah 3 bulan. Oh, 3 minggu masih gitu ya. Abortus berarti ya. Semoga sudah jelas Ibu. Silakan pertanyaan berikutnya Bapak. Ditekan sampai warnanya hijau. Jangan ditekan lagi, nanti terus kedua. Terima kasih dok, saya dijelaskan dari rumah sakit Fatmawati. Saya bertanya sama Dokter Lia. Dok, di sini saya sering pasien saya di HD itu sering setelah di HD itu mengalami badannya pegel-pegel semua sampai lusa, dan itu kita pemberian vitamin itu Dokter Lia tadi dijelaskan kita selalu dapat vitamin itu kan kita negeri atau rumah sakit pemerintah, jadi kita itu free dok, jadi semua vitamin semua dari EPO pun juga free dok. Itu mohon penjelasan dok. Terima kasih. Jadi kalau pegel-pegel itu tidak hanya dari neuropati saja Pak. Salah satunya kita juga harus melihat bagaimana sih dengan gangguan metabolisme tulang. Karena pada orang yang
ginjal kronik, jangankan yang cuci darah, yang sudah cuci darah, yang sudah yang stadium 5 ya Pak, tapi yang mulai dari stadium awal, stadium 3, 4 itu gangguan metabolisme tulang sudah terjadi. Kalau kita gangguan metabolisme tulang selalu berhubungan dengan kalium dan fosfat. Sebetulnya tidak hanya fosfat dan kalium, satu lagi adalah kalsium, fosfat, dan satu lagi PTH sebetulnya. Kadang-kadang fosfatnya bagus, kalsiumnya bagus, belum tentu. PTH itu paratiroid hormon juga mempengaruhi. Jadi itu adalah ada pegelnya dari situ. Yang kedua juga, kalau dia pasiennya baru mengalami cuci darahnya, itu adalah masih ada ketidakseimbangan di dalam tubuhnya. Atau pasien ini baru biasanya pakainya misalnya belum memakai CDL atau sebagaimananya. Itu adalah terbaring lama misalnya 5 atau 4 jam juga kadang-kadang menjadi pegal. Tetapi terutamanya adalah biasanya adalah adanya gangguan dari metabolisme tulang. Selain neuropatinya, jadi tidak hanya kita memberikan vitamin, tetapi harus juga memeriksa kalsium fosfor pada pasien itu secara rutin. Nah, boleh tambah sedikit? Rumah sakit pemerintah ya Pak ya, BPJS ya, pasiennya diapain Bu, bayarnya segitu ya Pak ya. Jadi ini saran saya. Kalau yang dialisisnya sekolahnya di Bandung pasti udah tahu, saya sering ngajarin gimana cara menghitung pengeluaran. Jadi Bapak masukkan itu nanti usulkan, orang dialisis ini butuhnya berapa sih biaya-biaya sekolah itu. Nanti rumah sakitnya tentukan gitu, mana yang akan mereka cover ya. Gitu. Jadi kita juga jangan minta yang terlalu muluk-muluk gitu ya. Tapi yang pasiennya tetap harus ditangani secara baik ya, optimal lah, nggak maksimal. Termasuk pemeriksaan yang tadi ada 3 bulan. Misalnya pemeriksaan kalsium sama fosfor itu standarnya setiap 3 bulan. Kalau kita minimal ya cuma 6 bulan ya Teh ya. Nggak mampu setahun gitu, tapi tetap dia diperiksa. Terus ya kita mintanya 6 bulan. Terus masalah vitamin, memang tadi disampaikan ada manfaatnya pemberian vitamin karena jelas dia terbuang kan. Terdialisis vitamin itu yang kecil-kecil. Bapak pilihnya yang murah Pak ya, gitu. Kalau bisa pilih yang oke banget masukin. Kalau enggak ya kita cari yang bisa dijangkau oleh rumah sakit ya. Itu Bapak. Bisa ada satu pertanyaan lagi? Mungkin silakan Ibu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti dari Rumah Sakit Santo Bartolomeus. Di sini saya mau bertanya sama Dokter Afiati. Kebetulan pasien saya saat ini ada yang sedang hamil, kurang lebih 6-7 bulan. Saat ini dia cuci darah 1 minggu 3 kali dengan periodisis 3-4 jam. Apakah mungkin untuk dalam waktu mungkin 1 bulan lagi ya bisa di waktunya ditambahkan atau jadwal harinya menjadi 4 kali gitu dokter. Kebetulan sih saat ini tensi beliau sih di atas 150, cuma kadang memang berat badan dia karena masih sampai saat itu keluhan mual tuh masih ada. Jadi kadang berat badan pulang dan datang tuh lebih kecil, turun malah dokter. Terima kasih dokter. Ya, pasiennya udah hamil 7 bulan di dialisis berapa tadi? 3 ya? 3 kali 4 jam ya. 3 kali 4 jam tuh 12 jam tuh buat standar buat dialisis yang orang normal kan. Jadi tetap pasien ini harus ditambah waktunya, tapi disesuaikan ya dengan kondisinya tadi, terutama UF goal sama UF rate. Waktunya mungkin gak harus 4 jam, kalau pasiennya ada masalah bisa kita panjangkan 6 jam, sehingga UF rate-nya jadi kecil. Tapi mungkin kata perfectnya harus dihitung loh Mbak ya, dapat berapa ya, tinggal hitung aja. Boromius tuh udah pakai, saya rasa mesinnya udah bisa hitung kata perfect ya, gitu. Kemudian satu lagi,
kurang adekuat ya. Kalau saran saya, kalau kita masih bisa maksimalkan, ini biasanya kan udah trimester 3 tuh bayi tumbuhnya cepat sekali kan, berat badan tadi dibilang harus naik hampir 300 graman seminggu ya. Jadi itu bisa nanti dialisisnya dimaksimalkan lagi, dirayu ya biar lebih sering gitu. Tadi itu minimal lagi 20 jam itu udah nggak bisa ditambah lagi, udah modal itu ya 20 jam. Terus tadi makanannya harus diatur, dikasih proteinnya, karena kalau tiap minggu nggak naik pasti bayinya kecil. Kalau bayi kecil lahirnya juga biasanya kematian janinnya lebih tinggi ya. Dan kolaborasi dengan dokter objin, gizi ya gitu. Dan kalau nanti itu kata profilnya berapa mingguannya ya, boleh nanti di sana ada profil kan. Kalau mau telepon sama kita juga boleh ya. Nah, satu dokter ahli mungkin yang akan jadi masalah adalah kan seminggu 3 kali biasanya masih di-cover oleh BPJS ya. Nanti ini harus 4-5 kali, tetapi sebetulnya kita tinggal minta surat, kita membuat surat seperti kan ada formulirnya, kita katakan dia bahwa dia hamil dan harus 6 kali atau 5 kali. Kalau BPJS tidak percaya, seperti misalnya seminggu 3 kali karena ejakulasi kurang dari 20% kan melakukan kok. Nah ini jurnal dari luar negeri dilanjutkan, ini bisa solusinya ya. Menarik sekali. Tadi dari Indonesia ada yang sudah dikasih untuk tindakan dan untuk BPJS juga. Ya, terima kasih dokter. Mungkin untuk sesi pertama, berakhir, kami persilahkan untuk sesi berikutnya yaitu komibik. Terima kasih untuk dokter. Kalau untuk ada pertanyaan ini kayaknya kok masih ini ya, materi yang sangat menarik. Boleh di luar langsung ke narasumber Dokter Ria dan